Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk menggambar dua dimensi di bagian keempat untuk etiket gambar, menggambar etiket gambar. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai, Alhamdulillah. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita akan membuat etiket gambar, di mana etiket gambar kalau kita ketahui sebagai informasi atau detail keterangan dari apa yang kita gambar nanti. Biasanya etiket gambar itu penempatannya ada terletak di sudut kanan atau di bagian sudut atau di bagian bawah dari gambar yang kita gambar. Langsung saja kita mulai. Untuk tahapan pertama, yaitu dalam membuat etiket gambar, nanti kita akan membuat beberapa materi yang sudah pernah kita pelajari. Di antaranya itu adalah fungsi rectangle, polyline, line, dan juga membuat teks, kemudian copy, dan dim. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja, untuk yang pertama, langkah yang pertama, jadi untuk membuat ukuran persegi panjang dengan ukuran dimensi panjang 185 cm kali 40 cm. Nah, sebelumnya, seperti biasa kita mulai dulu dengan menu rectangle. Untuk first corner point-nya kita mulai di koordinat X-nya 10, Y-nya 10. Nah, dengan ukuran 185 kali 40 atau di apa namanya? Di komen prompt-nya kita berikan at 185,40 yang menunjukkan panjang 185 dikali 40 cm. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah area nanti yang akan kita gambar sebagai area etiketnya. Nah, nanti tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di materi. Selanjutnya, kita membuat frame atau bingkai di dalam etiket tadi yang sebelumnya kita buat persegi panjang. Nah, boleh menggunakan line, boleh juga menggunakan polyline. Nah, terserah yang dipilih. Nah, kita coba yang polyline saja. Polyline. Nah, nanti diikuti instruksinya. Jadi, starting point itu di 180,50. Kemudian, next point-nya itu di add 26 dengan sudut 270. Jadi, kita pakai prinsip polar. Nah, setelah itu di enter. Nah, ini untuk garis yang pertama, frame yang pertama. Kemudian selanjutnya, starting point 165,50. Kemudian untuk panjang garis 40 dengan sudut 270 derajat. Nah, jadi arahnya ke bawah. Selanjutnya, polyline lagi. 145,50 untuk starting point. Kemudian next point-nya untuk panjang 26 dengan sudut sama 270 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk polyline 130,50 enter dengan panjang garis 40 dengan sudut 270. Oh, sorry. Nah, ya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat garis yang memanjang
seperti ini untuk membuat garis lurusnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi untuk memberikan garis batas pada gambar etiket tadi. Saya zoom out dulu. Belum. Saya ulang. Nah, udah 12. Nah, kita tarik garis sampai di titik. Selanjutnya kita akan membuat frame kecil untuk di bagian sini. Nah, caranya sama, kita mulai dengan polyline, kemudian starting point-nya 195,43,5. Nah, dimulainya di situ dengan panjang garis 50 dengan sudut 180 derajat. Nah, berarti ke arah kiri ya. Karena sudut 180 derajat. Selanjutnya 195,37 sama add 50 dengan sudut 180 derajat. Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian yang ketiga, polyline 195,30,5 190,30,5 dengan panjang sudutnya juga sama, panjangnya 50 dengan sudut 180, panjang garisnya 50 dengan arah sudut 180 derajat. Seperti ini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, setelah itu barulah kita bisa memberikan teks pada setiap kolom yang telah kita buat tadi. Nah, kolom yang pertama kita beri kalimat komponen mesin. Fungsi mtext kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita pakai yang ini multi-line text ya, multi-line text. Seperti ini. Kita tentukan dulu di mana titiknya, misalnya seperti ini di sini. Baru kita tentukan kebesaran hurufnya. Ketik H untuk height, kemudian kita masukkan poin 7 atau angka 7 untuk besar huruf yang akan kita gambar nanti, atau besaran fontnya ya. Besaran fontnya ada 7, kemudian kita enter, kemudian kita masuk di menu J untuk justify. Justify ini untuk menentukan di mana letak posisi dari teksnya. Nah, kita pilih yang middle center. Jadi letaknya di tengah, middle, bagian tengah, dan di center, dan di tengah. Kalau tadi ada top, ini TL top left. Kalau TC ini top center. Kemudian ini TR adalah top right. Jadi bagian atas di sebelah kiri, bagian atas di sebelah bagian tengah, bagian atas juga di sebelah kanan. Nah, sedangkan ML middle left itu adalah bagian tengah di sebelah kiri, middle center bagian tengah di bagian pusat, bagian middle right adalah bagian tengah di bagian kanan. Sedangkan BL adalah bottom left, itu bagian bawah sebelah kiri, kemudian bottom center bagian bawah di bagian pusat, bagian tengah, dan BR adalah bottom right atau bagian bawah di sebelah kanan. Jadi kita pilih yang MC. Setelah itu kita tentukan arah sudutnya di sini.
barulah kita membuat teksnya. Nah, untuk format teksnya, kita pakai font Isosphere. Kita pakai font Isosphere, kemudian kita tebalkan, dan kita miringkan. Kemudian kita ketik dengan huruf kapital pemisah komponen mesin. Nah, jadi gambarannya dia nanti seperti ini. Nah, jadi tadi posisinya berada di tengah. Kemudian selanjutnya, kita akan melengkapi kalimat di setiap kolom nilai. Misalnya untuk tulisan Universitas Islam Makassar berada di bawah tulisan komponen mesin, tetapi dengan tinggi huruf petunjuknya bernilai 5. Nah, dengan cara yang sama tadi, kita pakai multiline text. Nah, seperti ini. Kita tentukan titik sudut awalnya di sini. Nah, baru kita tentukan besaran hurufnya. Kita ketik H, dan masukkan angka 5. Setelah itu untuk justify, untuk rata teksnya kita pakai MC. Baru dia tentukan di sudutnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita pilih font. Fontnya tadi kita pakai yang Isosphere. Dan kita tebalkan dan miringkan. Nah, baru kita tuliskan Universitas Islam Makassar. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, begitupun untuk huruf-huruf yang lainnya atau petunjuk yang lainnya. Di sini untuk tulisan digambar, dilihat, diperiksa, dan skala dengan font ukuran 3. Kemudian untuk tinggi huruf ukuran kertas A4 itu bernilai 7. Di gambarannya dia juga seperti ini. Nah, nanti kita mau buat seperti ini. Nah, kalau tadi untuk petunjuk skala, digambar, diperiksa, dan dilihat itu adalah ukuran fontnya 3. Kita coba. Nah, misalnya di sini tadi. Nah, seperti biasa, kita tentukan sudutnya dulu, baru kita tentukan besaran hurufnya. Kita ketik H, H untuk perintah H. H untuk menentukan besaran hurufnya. Kita masukkan tadi ukurannya 3. Kemudian justify. Untuk rata teksnya kita pakai yang middle center. Setelah itu baru kita tentukan sudutnya. Dan kita tentukan bentuk fontnya. Isosphere. Kemudian kita tebalkan dan miringkan. Dan kita beri huruf kapital. 1:1. Nah, seperti itu. Begitupun untuk bagian digambar, diperiksa, dan dilihat. Sama fungsinya juga ya. Prosesnya sama juga. Pakai mtext. Kemudian di sini lebih jelas. Kita mulai di sini. Karena tadi sudah ada recordnya 3, nah berarti kita langsung justify saja. Baru kita MC di sini. Nah, ini tadi sudah ada informasi, berarti sudah ada record untuk font ukurannya 3. Nah, tadi kan kita sudah ada record untuk ukuran 7 dan ukuran yang 5. Kita pakai ukuran 3. Seperti biasa, fontnya adalah Isosphere. Kita italic dan bold. Lalu kita buat teksnya. Digambar. Nah, seperti ini ya. Nah, begitupun selanjutnya. Teks sama seperti ini. Tadi sudah ada ukurannya, jadi kita langsung saja untuk justify.
MC. Baru kita tentukan sudutnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan juga, jangan lupa tentukan jenis fontnya. Jadi kita pakai isosphere, kemudian ditebalkan dan dimiringkan. Lalu kita ketik diperiksa. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yang bagian bawah sama, karena sudah ada ukurannya, kita langsung justify middle center, kemudian tentukan sudutnya, baru kita pilih dulu fontnya ya. Ini fontnya kita pakai yang tadi yang kita sepakati, isosphere. Kita tebalkan dan miringkan. Gambarannya nanti seperti ini. Selanjutnya kita masukkan informasi untuk waktu kita menggambarnya, misalnya seperti ini. Tuh misalnya kita gambarnya itu tanggal berapa. Nah, langsung saja jadi waktu yang kita buat untuk menggambar, misalnya hari ini tanggal 1 bulan 11 2005. Nah, seperti itu. Atau yang lebih singkat lagi seperti sini saya 1/11/25. Kalau mau dikasih penghubung boleh 1/11/25. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya informasinya adalah membuat informasi yang menggambar siapa. Kalau kalian nanti yang menggambar, berarti nanti diinformasikan di sini siapa yang menggambar gambarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya, ini digambar oleh saya. Jadi informasinya tuliskan nama kalian. Seperti ini. Ntar ini fontnya masih Arial ya. Jadi seperti ini. Ini juga bisa copy. Misalnya kalau kita sudah membuat satu nama, kita periksa. Ini periksa saya. Jadi gambarnya seperti itu. Bagian terakhir itu adalah bagian informasi ukuran kertasnya. Sini ya. Nah, tadi informasinya adalah size-nya adalah 7. Size-nya adalah ukurannya 7. Kan tadi sebelumnya kita sudah ada membuat record ukuran font 7. Nah, berarti kita tinggal justify saja dan MC. Seperti ini. Nah, baru kita lihat sini ukurannya. Kita pilih tekstilnya, fontnya 7. Baru formatnya kita pilih yang sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Saya spill, kemudian tebalkan dan miringkan. Seperti ini. Nah, jadi informasinya dia seperti ini. Nah, jadi itu tadi beberapa fungsi instruksi dalam membuat sebuah
Etiket gambar. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan menggambar sebuah objek yang dinamakan nanti namanya adalah komponen mesin. Jadi untuk gambar etiket gambar ini kita bisa simpan dengan menu tadi, pakai menu blok ya. Menu blok, creating block dulu. Kita tulis namanya etiket gambar seperti ini. Baru kita pilih objek, select objek. Nah, baru kita blok semua objek di area etiket gambar. Setelah itu di enter. Nah, nanti akan tersimpan. Nah, setelah itu baru kita oke. Nah, jadi walaupun gambar etiket ini kita hapus, kita bisa memanggil kembali gambar yang sudah kita hapus tadi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, etiket gambar. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, jadi kita bisa memanggil kembali gambar yang kita telah simpan tadi di fungsi blok tadi. Nah, jadi pada saat nanti kita sudah menggambar sebuah komponen mesin, nah nanti kita akan membuat kembali untuk etiketnya, membuat kembali etiketnya. Nah, untuk digunakan kembali untuk identitas dari gambar nanti yang akan kita gambar. Oke, uh, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mulai menggambar uh, apa yang kita ingin gambar, yaitu sebuah komponen mesin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.